Dados ngeten nggih kula warai nggih, cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Kalau balen malih nggih, logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo napa? Alat. Makanya Nabi itu kayak apa, Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa mat al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuron, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuron, dan semua tubuh saya jadi kafir wong santai. Kok Nabi Musa itu dikafirno Fir'aun, eling-eling apa? Nabi Musa itu dikafirno Fir'aun. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Sing ngomong apa? Fir'aun ngomong. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam, itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan. Yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lane hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur, ashabal shim. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepes terus dulat-dulet tok. Iku sebenarnya ya itu. Kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewi sakit Nabi, mereka terus goleki ndi umatku sing kelip-kelip dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah, wa imma diumbasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babe nahum bisuril lahu bab.
Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah, pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduriba bainahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah, problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa? Kelap-kelip yang enggak jelas itu koalisi kemana? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore sak persen, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap loh, kok ada semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Waduh semangat kok ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur. Punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa. Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang enggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa mat'al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'alni nuran dan doa semoga semua tubuh saya jadi itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon. Kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudhu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudhu, tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat, asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong dore ngaji, bodoh kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ono wong poso sunat kok nyediakno buka, dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Mbak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah buka kolak opo. Ramadannya ya iri tuh. Ini gimana kok saya disaingi ini? Jadi KB itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang kamu wudu. Nah, tapi gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Piye kok menjegal gitar wudu? Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Yo, Quran tersinggung wasem ini gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau
wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat. Sholat sunat tuh kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat, sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung. Iya sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuwepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang. Karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha di sweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi far. Yes, ora usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh enggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ayo nama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah. Karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang sesuatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nongin. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misau sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin indahtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi lan al mukminin. To rujuke mbok walik mboten napa. Maksudnya rujuke diwalik ge sami indahtilatihim mukminin bihi lan kufar to kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai Bani Adam Allah tak butuh setan. Yen ora menghamba sira kabeh asetan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan ku cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tuti tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karuan musuh kok di enut. Anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani budune lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anestune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesakno sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan to atau sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Pokoknya malah taat. Taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Hadza utawi iki maksudane taat ning Allah taala. Hadza ay al madkur min taatillah iku siratin kudalan tori kontek sedalan mustaqimun kang. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Niku nggih. Afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Walaqad adalla lan teman-teman nyesatno sapa setan. Nyesatno minkum sanging sira kabeh. Walaqad adalla minkum. Minkum sangking sira kabeh utawa sangking sebagian sira kabeh. Jibilan, kirae kita jibilan nggih. Walaqad adalla minkum jibilan ing pira-pira kelompok. Imam Suyuti milai harokat itu jublan napa? Jublan, jubulan terus napa? Jibilan. Serasa mikir ngono malah pusing. Jadi Imam Suyuti dari awal itu rontok oportunis. Jadi dia milih qiraah sing dianggap mendukung makna sing beliau pilih. Mane harokate tafsir sampean jublan ya. Gak sing tafsir Jalalain. Jublan, sing jibilan itu harokat Indonesia you know. Apa ana harokate? Napa? Double, iya double. Berarti ke sisa sab akhir nih maju. Nah aku sisa mulai cilik. Khalfan apa khalqan? Fa apa kok? Khalfan apa khalqan? Ana sing fa. Wae mau Mus? Wae mau apa? Fa apa qaf? Wah nyoro minoritas. Wae ku fa. Normalnya bener fa normalnya, tapi mayoritasnya qaf. Normalnya bener fa. Wae ku sitok tapi wae ku qaf tapi ora jelas. Begini tak terangkan, kalau dalam bahasa Arab itu khalfan itu generasi berikutnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitaba ya'khuduna arada hadal adna. Sebagian ayat fa khalafa min ba'dihim khalfun adaus salat. Jadi khalfun itu satu komunitas yang mengganti komunitas sebelumnya. Dirungokno. Niku jenenge apa? Khalfun. Kalau khalqun ya makhluk. Nah kita tidak tahu Imam Suyuti milih khalfan apa milih. Yang jelas jibilan, jubulan maknanya komunitas besar, napa? Komunitas besar. Kita milih apa? Yang jelas pada isane aku, mbok jak fa ya iso, mbok jak qaf ya iso. Napa? Fa apa qaf? Qaf apa fa? Qaf ya kau umume ana umum ana. Pemenang pemilu. Khalqan ing makhluk utai lafat jublan atau jubulan atau jibilan jamu jabilin kakutin fikiratin bidomil ba jublan mas mata umumnya wong ya walakot adalah minkum jibilan kelompok kasiron kang akeh setan itu sekunane kuno itu tukang nyesatno sing disesatno gak tanggung-tanggung jumlahnya mayoritas utawa akeh maknane ra sithik tapi ora kudu akeh banget akeh maknane mboten apa sithik tapi ra kudu mayoritas. Afalam takunono ta ora ana sira kabeh tak kiluna iku angen-angen sira kabeh ada wa tau ing permusuhane setan wa idlalahu lan oleh nyesatno setan. Auma utawa kira angen-angen ing perkara hal kang manggon apa madihim ing wong akeh minal adabi saking siksa. Patut minu namung kok iman sira kabeh. Jadi apa kamu ndak bisa mikir nak setan musuhe kowe utawa kira mikir nak ana setan iku untuk adab. Fatum minuna mongko dadi sebab iman sira kabeh. Wa yuqalu lan den ucapno lagu maring jibilan kasira utawa lahu ailil jibili al kasir. Fil akhirat dan akhirat apa dawuh hadhihi jahannam. Hadhi utawi iki jahannam neraka jahannam alati kang kuntum kang ana sira kabeh tu aduna iku den ancamno sira kabeh biha bil jahannam. Islaham lebu sira kabeh ing jahannam al yauma ing dalem saiki bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh ku takfuru la iku dadi kafir sira kabeh. Kemipun neraka jahannam mergo kafir. Mesti kafir cara hukumnya pangeran. Nak dikafirno wong ora mesti be kafir. Tenang wae no. Kafir cara hukumnya pangeran. Nak dikafirno wong santai ae. Ko Nabi Musa yo dikafirno Firaun. Ngene apa? Nabi Musa yo dikafirno Firaun. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Ini sing ngomong apa? Firaun ngomong ning Musa. Jadi ketika Musa latihan dadi nabi, napa? Latihan dadi nabi iku sing didakwahi sinten?
Fir'aun. Jadi Fir'aun bi alam nurabbika fina walidau walabista fina min umurika sin. Kowe kok ngaku nabi yo dhisik kowe tak urang aku, tak rumah aku. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Kok kelakuan ngono piye? Kowe kafir tenan. Jadi nak kedarani kafir berarti ke Nabi Musa. Sing kafirno. Aku ora muni. Jadi darani kafir yo. Kowe darani goblok mesti tenang ae. Luwih goblok sing darani kowe goblok iki. Wes ngaji jalalan kurang tahu. Piro kan? Kowe Mustafa suwede ngaji. Lali. Woi ngaji pertama Mustafa Berogan berarti sekarang aku belum ngaji jalan. Oh, 10 tahun bisa. Lebih. Musa alim mes. Apa ben gak sesek ya sing kawak-kawak diboyong kowe. Ganti sing anyar-anyar. Ya jadi kunane kuno iku wong tuduh menuduh dadi Firaun nuduh Musa ya kafir. Alam nurabbika fina walida walabita fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'anta wa anta minal kafirin. Maka secara disiplin ulumul Quran itu begini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Ketika Quran membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah apa pakai versi yang kita pahami? Pertanyaannya adalah ya versi yang kita pahami. Versi yang kita pahami adalah ya versi yang dikehendaki Allah. Tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah. Misalnya begini. Orang-orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Rungokno tenan awas kan aku jero. Nak keliru kafir. Ya aku namanya kafir lho, kafir. Jadi luwih gak jelas. Rungokno ya. Orang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat. Termasuk surga dan neraka. Jadi orang iman itu syaratnya apa? Mengimani surga dan neraka. Yang surga dan neraka itu tidak dilihat manusia apa tidak dilihat Allah? Ayo jawab. Tidak dilihat manusia. Tapi Allah mengistilahkan surga juga ghaib. Berarti ghaib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia. Makanya itu jadi perdebatan mufassir. Lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu? Aku ora tau ngaji ulumul Quran terus dinafsiri Quran agak rusak ini. Malaikat hamalatul arsy sendiri itu diistilahkan Allah bukan yusyahidun tapi yu'minun. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Padahal dia hamalatul arsy yang di arsy itu cara zahir ada Allah. Tapi berhubung Allah itu la yakhullu fi makanin, Allah tidak di tempat dan tidak butuh aras, tidak butuh siapa saja karena Allah itu diamuhu binafsihi. Malaikat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita. Mereka iman karena tasdik membenarkan. Orang kok terus roh nginceng pangeran ya ora. Makanya ayatnya bukan yusyahidun tapi apa? Yu'min. Jadi imanku mbek malaikat ya podo yu'minun. Cuma kan ora tau demenan, ora tau korupsi, ora tau delok perawan, pokoknya soleh lah. Bangunnya ora soleh, kono ora ono banyak. Tapi tetap Allah istilahnya ku yu'minun. Itu ngendikane para ulama karena Allah itu tetap gak tersentuh. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Sehingga malaikat hamalatul arsy saja diistilahkan apa? Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minun. Ora wa yusyahidun apa? Wa yu'minun. Karena gak mungkin malaikat pun melihat Allah itu tidak mungkin. Karena apa? Allah tetap qiyamuhu binafsi. Saiki wong ora iso ngaji nyongkone iku enak malaikat hamalatul arsy para pangeran terus sampai delok-delokan. Tidak seperti itu. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Saya ulang lagi ya. Cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita. Ini Imam Ghazali nak nyontokno iku sederhana. Sapi ini lho, sapi itu diakal ora cara kowe. Mboten, jaran ora diakal. Nyatane ora iso sekolah, ora dokter, macam-macam. Tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna, punya cara untuk memahamkan dia paham. Punya cara untuk menjadikan dia paham. Jadi misalnya jaran mbok pakai sedemikian rupa, mbok tarik kendali kanan ndek ning kanan, nak ngiri yo ngiri. Pemenah bebek. Itu ajari tertentu mbok kai kode pecut nganan, nak ngiri yo ngiri. Artinya apa?
kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham. Kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham, apalagi Allah, maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya qadim. Paham ya? Allah punya cara. Ya sebuah carane ra terus pokoke ngono, nyatane ki paham. Terus iso salat, iso zakat, iso poso, iso munajat, iso nangis. Akhirnya jadi ahli jannah. Padahal kalame Allah itu qadim tidak tersentuh. Padha pikirane manusa iku ora ngarep iso difahami sapi bebek. Tapi yang kamu inginkan mereka paham, dia paham. Ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Lah padha manusia itu punya kapasitas terbatas, maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehendaki Allah. Allah jenenge wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Apapun pinternya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah. Kita tidak mungkin ihatah menguasai semua. Paham ya? Sama jaran sak pinter-pinternya hanya punya kadar yang kita ingin paham. Yaitu kena diatur. Tapi hal lainnya kita sudah tidak bisa. Tunggu warai matematika. Tapi ini pengertian, makanya ngaji be ulama, ngaji kok be mubalagh ora sambung. Mubalagh wis kon pidato wae, tapi ojo kon ngaji. Gak karu-karuan kon ngaji. Agama kok menurut saya, agama menurut Allah dan Rasul, agama menurut saya. Nah ini sapa kok agama kok menurut saya. Dia itu apa mewakili pendapat Allah dan semuni Allah dan Rasul lah sama kitab. Terus roe konti, mulai semua kita kok menurut Allah dan kapan dia hafal Quran, kapan dia hafal hadis. Dan aku nyual ngono ku ya udah sejenis ngono, ribet kan. Semua ala ku wae. Ku menengahe mergo. Lah terus piye Gus? Ora piye ikhlas wae ngaji, ikhlas selesai. Paham gak sementing ikhlas. Damai. Paham gak sementing apa? Semoga mau Gus Bak cerita nak ini artinya biasa ngono pokoknya. Jadi bang ngeklaim paham yo bodoh nih. Muni ra paham gak ngergani guru diterangno tenan-tenan ora apa. Tapi saya pastikan gitu dalam ulumul Quran gitu ya. Kalau ada orang ngomong itu binisbat pada mutakalim apa pada mukhatab. Tentu itu tidak konsisten. Itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama. Saya ulang lagi ya. Ini ilmu penting dalam ulumul Quran. Kalau orang ngomong itu nisbatul kalam, mafhum kalam itu ikut mutakalim, ikut mukhatab. Misalnya gini, Ruhin wak melarat, terus karuan melarat. Ngomong ini neng aku kan suka, paling gak dibanding dek nih. Terus atau kulo kata, aku mesti sama makna nih, akeh orang atau saya, melarat itu muni akeh ya, orang atau saya. Terus aku mending aku lagi radio duit, aku mending radio duit, ini cek 2 juta. Waduh Rukin mikus bujuku ayu coba bayang dong. Ayu cara Rukin. Jadi misalnya wong Indonesia itu ayu. Dulu be wong Uzbekistan sing elek. Kelep ta ora kira-kira. Artis Indonesia itu gak seneng dolan Uzbekistan. Iku ambek penjaga kebab ayu. Lah yo iki omongan iku. Lha tak wari ilmu kok do tak wari. Omong, kira tau mikir ngono. Pancen ora ahli tafsir, mesti ora tau mikir ya. Omongan iki rilek ae, padha ora paham. Santai. Omongan iku nisbate ning mutakalim apa mukhatab. Ayo, Mas. Coba tak bayarin aku bener. Mutakalim mukhatab, hen. Mutakalim modern itu kok rukun dengerin. Ya ora mesti. Lah ya kadang mutakalim, kadang mukhatab. Nah kalau ketika mukhatab maka dianggap biji hati taklim. Memang Allah mengajarkan. Tapi bukan Allah ingin itu ditiru. Misalnya begini. Ruang tenan apa nak salah kafir loh. Kafir tenan nak salah. Iya kanak butuh dawe coba jawab. Dawe Allah. Tapi dawe Allah sing diajarkan ke Nabi agar Nabi melafatkan kepada Allah. Bukan Allah melafatkan itu kepada Nabi. Kalau Allah melafatkan itu pada Nabi berarti apa? Muhammad aku nyembah kue, kacau gak? Kira tahu mikir dulu. Maka semua mufassir sepakat iya karena butuh yukot daru qoblahu kulu. Jadi Allah itu kira-kira gini. Mat ngucap ngene. Kowe ngucap iya karena butuh. Berarti Kanjeng Nabi mengulang iya karena. Maka iya karena butuh adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke Nabi untuk dilafatkan Nabi.
Jelas ya? Saya punya anak namanya Hasan. Terus saya ngajari gini, Hasan, kamu bilang kira-kira gitu. Saya bapakmu. Hasan kamu bilang jenengan bapak kulo. Kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya. Bukan kok saya darani Hasan itu bapak saya. Kan kacau. Jelas ya? Misalnya Mustafa Jenggot ya tak omongi, Mus bilang jenengan guru kulo. Tapi aku mau denger Mustafa. Misalnya. Ya saya ulang lagi ya. Belum Mus kita murid. Aku sing ra gelem, aku sing ra gelem. Ya gelem kepeksa. Gelem ra gelem wis ditulis ngono. Nak Mustafa murid Gus Wais ditulis ning Lauh Mahfuz. Gelem ra gelem. Mus kowe ngomong jenengan guru kula. Itu maknanya kan kalimat itu dari saya, tapi untuk dilafadzkan Mustafa ke saya. Lah iya karena butuh itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melafadzkan itu. Makanya iya karena butuh saya menyembah engkau Allah. Tapi asal mula kalimat itu dari siapa? Allah. Tapi sing nglafadzno kanjeng Nabi untuk angel to ngaji. Lah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhatab atau mutakalim? Mukhatab. Jadi ramesti. Jadi dalam ulumul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim, ada yang dinisbatkan ke mukhatab. Mana ada orang alim, angel, itu orang alim angel. Atau kulak ini murah. Kalau bolak-balik dia sampai balik maturun Gus atas ilmunya. Sematur wonto ya saya kelas nus pepen kono. Wong dhuwit cara kula wis ora ono gunane ra jelas. Penting mlebu swarga lho. Sebaro kayak ikhlas insyaallah fil jannah. Kula sering diprovokasi yang Gus jenengan harusnya minta royalti cangkemmu ki ikhlas mbok latih goblok kamu. Wong ikhlas itu ganjaran di swarga, lho. Bocah kok nglatih kiai goblok kaya. Wong seneng duwe wis goblok. Pomene seneng ra duwe tambah goblok. Karo ora duwe kok seneng. Nak duwe ra apa-apa, tapi nak seneng ku goblok. Rusak. Ya tak baleni malih. Itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka gaib. Bin nisbat lil mukhatab. Apa bin nisbat? Karena mukhatab enggak tahu surga neraka sehingga dibahasakan gaib. Tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Ya caranya piye yo ngaji. Saiki wong ora tau ngaji ngene terus pelang-pelang mulang tafsir terus piye karepe. Ya mau misalnya Rohin muni Gus kula di dhuwit. Tugale kok ngene lho. Orang tercantik di Afrika iso kok bayang ayune wis piro. Kowe delok ora janggal. Ayune nang ndi? Tugale artis Indonesia ayu terus dhuwit wong mau Uzbek sing Joko kebab ora usah sing artis sing nopo? Tuntas lho kira-kira. Enggak kira-kira ya tuntas lho. Tuntas. Padahal ini berarti ngedune ini penjaga kebab melawan artis. Nah, tapi ora level kan tadi. Diarani ayu binisbat ning Indonesia. Ini penting untuk. Maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi, maknanya orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik. Bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang. Sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena semua kalam itu ditahmilkan sesuai eranya. Kenapa? Sesuai eranya. Paham ya jelas ya. Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhatab dan muqtadul hal. Ya kira usah takok carane piye, carane ngalim. Carane ngalim sregep terus dipilih pangeran. Lah kare-kare ngerayu pangeran iku milih kowe dadi wong alim. Iku mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah, kalau ora ditakdir baik ya usah ngono. Masalah to, masalah to. Senengane kok nuduh wong liya ora usah ngono, biasa wae napa. Mun kula terusno. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Ini yang ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Sing ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Kalau orang itu kafir betul menurut hukum Allah pasti dia masuk neraka.
Tapi kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing maka tidak ada kepastian. Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu, itu tidak punya akibat apa-apa. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma ing dalem iki dina nakhtimu. Ngelak kita. Ngelak itu apa? Apa kan? Ngunci apa? Cara Jawa ngelak apa? Apa? Bahasa Jawa. Ki kuno nak mana nih ngelak. Matri. Ya matri ingsun sak uni-unimu ngono. Pokoke manane iku disegel terus ra iso dibuka. Lah anak segel saiki kan logo apa? Plastik. Oh, itu bener-bener segel sing apa? Gak iso dibuka. Dikunci napa dilak. Mbok dilas. Wis pokoke bangsa ngene. Al yauma ing dalam iki dina nakhtimu apa hen mengelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun ala afahim ing atase cangkem-cangkeme kufar. Ail kufari tegese pira-pira wong kafir. Liqaulihim krana pengucape kufar wa wahi rabbina ma kunna musyrikin. Wa wahi demi Allah rabbina do pangeran kita ma kunna ora ana kita musyrikina musyrik kabeh. Dadi wong kafir bodoni ora ning donya tok, wis ketemu pangeran kowe musyrik, mboten musyrik. Wa wahi rabbina ma kunna musyrikin. Dadi bodonine ku sampe ning akhirat to. Keren sampai pangeran terus cangkeme dikunci. Sing ngomong fisike apa anggota tu berarti cangkeme bodoni iku ora ngarepe KPK tok nganti tok pangeran ngono iku napa? Ijek napa? Bodoni. Dadi hebat. Lisan ku prestasine hebat. Dadi nganti ngarepe pangeran iku cek bodoni. Muni apa wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, kita-kita ini cek wani sumpah wallahi ya Allah demi Allah kita ndak musyrik. Wallahi kita ndak musyrik. Enak. Pangeran duka terus apa? Al yauma nakhtimu ala afwahim. Terus mulut-mulut dikunci watu kalimu lan matur nak ing kita. Watu kalimu lan ngomong kita matur nak ing kita apa aitihim tangan-tangan kufar wa tasyadu lan nyekseni wa arjulum sikil-sikil kufar wa ghiruha lan yane kabeh nyekseni bima kana apa wae kanu kang ana sapa ngake yaksibuna tau nglakoni sapa ngake. Kemudian ketika lisan terkunci yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat bilang, kaki pernah dipakai maksiat bilang, dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga bilang. Ini jenenge apa? Watu kalimuna aitihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Fakulu udwin mongkoti saben-saben anggota iku yan tiku iku ngucap apa kul udwin bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minhu saking kul udwin. To saudara kang terjadi apa ma minhu saking kul udwin. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati sing penggaweane druwengki gedeng wong Islam. Ati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, wae iku kuwabeh sampeyan dihisab. Wis kuwabeh akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Jinapa fakulu udwin yantiku bima saudara minhu. Walau nasa ulato masna ala ayunihim. Pinter tenan kan ya. Ini boleh kebo jadi kena khatam. Ini surat Yasin dong kan. Berarti kurang jus. Itu nak normal berang tahun. Urung mati toh kira-kira. Nek mati ya mati santai ora usah ngenteni khataman anut takdir mah. Walau nasa ulamun ngersakno kita. La Thomas nayaktine bakal menghapus kita ala ayuni mengatasi meripat-meripati kufar. La akmainaha. Tegese mari ngumuto kita. La akmainaha yaktine mutakno ingsun ha ing ayun. Tomsan kelawan ngapus meripate utawa kelawan ngusap maksudnya ngapus pemandangane. Jadi kamane pangeran niku aku mangkel mbek wong kafir zaman ning donya, umpama ka Arab yo sak picekno male ning donya. Tapi Allah duwe adat semua itu diwales ning akhir. Fastabaku mongko padha apa berdesakan sapa kufar ibtadar. Tegese padha berdesakan sapa kufar asyirata ing dalan menuju dalan atau riko tegese dalan dahibina halibu dalan kabeh kaadatihim kaya dene adate kufar. Fa ana mongko hale kaya apa fakih fayub sirura hale kaya apa iso ningali sapa kufar hina idin nalikane hinaid tomasna ala ayunihim ketika matanya sudah saya hapus. La yubsiruna tegese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulamun ngersakno ingsun namasahna yektine ngrubah ingsun hum ing kufar, tak rubah kira datan hale dadi rupa kethek. Wa khonazira lan misale dadi celeng. Au hijarotan to dadi watu. Mergo wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku.
Iku mesti niku pantese dadi napa? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya watu. Normale ngono umpama aku kersa. Tapi saking rahmati Allah ya ora digawe ngono, cek dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yughir, asal urung napa mati. Ala maka natihim mengatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin maka natihim. Maksudnya sebagian nganggo redaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makanah ku jam'u makanatin jamai lafat makanah bi makna makanen tegese kan kemana tempat. Ai fi manazilihim tegese ing dalam panggonane kufar. Pamastata mongko ora kuwasa sapa kufar mudian ing lumaku ing berjalan wala rjiun lan ora iso bali sapa kufar. Elam yakdiru tegese ora kuwasa sapa kufar ala dzabin ing atase budalan wala majil lan ora ing atase teko. Dados ngeten nggih kula warai nggih cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Kalau balen malih logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo napa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa kan? Akibat utama dari buta. Misalnya nabrak pagar, napa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Lah saiki ana wong waras, mripate yo kena nggo delok, ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang bangunnya picek tapi wong ana pagar kok ditabrak. Nah. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan nek ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak, itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak. Picek-picek ke, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid wa lam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ora ono khaliq. Ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Sama Allah itu nyata apa enggak? Nyata. Lah sing ora melihat Allah juga buta karena sama-sama tidak melihat. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama. Sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu, lah itu jenenge apa? Natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Apa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu. Itu jenenge walau nasa'u. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah, nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ngene ya. Ruhen itu seneng ngopi mbek rokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia ini saking asiknya rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enak nyedot rokok terus guling, nanti bedul. Tambah elek maksudnya itu. Terus orang ngomong Ruhen itu goblok apa pinter? Ndak jawab. Kau usah sopan ngomong. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu. Demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan orang duwe akal itu apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan. Tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama harusnya kita itu fokus fafirru
ilallah, tapi enak-enakan ning dunya, ngerti-ngerti mati. Lah pas mati ku wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok sifo? Jutune tak tunggu di mbahmu cedak-cedak rokok. Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula temputi ning akhirat. Saiki mlebu neraka. Lho Gusti kula di rencana tobat kok ujug-ujug kok mboten neraka. Sekliwat apa? Sekliwat wis kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki yaitu al-hawasul khamsu apa indra apa 5. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah, itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ben pinter. Kalau ada orang cerita tentang aib kamu, bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung enggak? Ada orang menyebutkan aib pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa enggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaro karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing tahuka terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa, ada orang ngasih kabar itu, kamu terima kasih apa marah? Terima kasih karena dingertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Nah itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih kalau maksud? Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya? Andai kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah ono sing ngandani nek aku hasut, aku drengki, sehingga bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala jengking.